Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 4A Sistem Telekomunikasi Angkatan 2024. Di sini akan menjelaskan hasil dari analisis artikel kami dalam mata kuliah jaringan fiber optik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagus Mardiansyah dengan NIM 2405389. Perkenalkan, nama saya Zahra. Perkenalkan, nama saya Floris Rizka dengan NIM 2404988. Perkenalkan, saya Kailana Tisya dengan NIM 2400620. Nama saya Rofi Arifjanto dengan NIM 2403490. Nama saya Siti Aulia Fitriani dengan NIM 2403057. Bisa dimulai. Untuk yang pertama ada identitas artikel. Yang pertama ada judul artikelnya yaitu Multimode Optical Fiber Strand Monitoring for Smart Infrastructure. Untuk penulisnya yaitu Ahmad Hisam, Marshad, Regip, M. Atta. Untuk tahun publikasi yaitu tahun 2023, nama jurnalnya Einstein Engineering Journal. Penerbitnya yaitu Elsevier BV atas nama Faculty of Engineering Einstein University. Untuk volume atau numbernya yaitu volume 14 tahun 2023, artikel nomor 102181. Untuk DOI-nya tertera pada slide ini. Untuk lisensinya yaitu open access. Untuk selanjutnya, penelitian dalam artikel ini berada dalam bidang telekomunikasi, khususnya pada kajian sensor berbasis serat optik atau optical fiber sensing. Fokus penelitian ini kepada pemanfaatan fenomena propagasi dan interferensi cahaya dalam serat optik untuk mendeteksi regangan getaran pada suatu sistem. Dan kajian ini menekankan pengembangan serta evaluasi teknologi sensor serat optik sebagai bagian dari aplikasi lanjutan. Oke, selanjutnya ada riset Smart City menuntut adanya sistem pembangunan infrastruktur yang mampu bekerja secara kontinu untuk menjamin keamanan dan juga efisiensi operasional struktur sipil. Salah satu teknologi yang banyak dikembangkan untuk tujuan tersebut adalah sensor berbasis serat optik karena memiliki keunggulan dalam penanganan terhadap gangguan elektromagnetik, kemudian pengetahuan jarak jauh serta efisiensi instalasi sensor fiber grating atau FBG telah banyak digunakan juga oleh pengembangan smart city. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian itu bertujuan untuk mengeksplorasi dan membuktikan bahwa sensor serat optik multimode berbasis struktur SMS dapat dijadikan alternatif yang lebih sensitif sekaligus lebih ekonomis dibandingkan sensor FPG dalam memantau regangan pada infrastruktur sipil. Menurut hasil analisis tahap ini, tujuan ini sangat relevan karena selama ini FPG ini memang dikenal memiliki keterbatasan dari sisi biaya, peralatan interogasi yang mahal dan kurang optimal untuk aplikasi pengukuran dinamis, sehingga hadirnya sensor SMS menjadi solusi yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Untuk landasan teori dalam penelitian ini bertumpu pada prinsip kerja sensor serat optik dalam mendeteksi regangan melalui perubahan karakteristik optik, khususnya pergeseran panjang gelombang dan intensitas transmisi. Perubahan regangan pada material menyebabkan variasi indeks bias panjang lintasan optik yang kemudian memodulasi sinyal cahaya yang merambat dalam serat. Prinsip ini menjadi dasar pengukuran parameter mekanik secara tidak langsung melalui respon optik. Lalu selain itu, konsep interferensi multimode pada struktur SMS digunakan untuk menghasilkan respon optik yang sensitif terhadap regangan. Metode ini dibandingkan dengan fiber grating atau FPG
untuk mengevaluasi keunggulan, sensitivitas, dan efisiensi pengukuran. Metodologi penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimental, di mana sensor FDG dan SMS dipasang secara kastade pada dinding luar pipa PVC bertekanan udara. Kemudian tekanan divariasikan dari 0 hingga 80 PSI untuk mengukur Hooke's line. Pengukuran dilakukan dengan dua mode, yaitu pengukuran spektral menggunakan SLD dan penganalisis spektrum untuk kondisi statis, serta pengukuran temporal menggunakan sumber laser 1543 nm dengan sistem akuisisi data 500 sampel per detik untuk mendeteksi getaran dinamis akibat pengeboran batang baja. Nah, menurut hasil analisis komunikasi dua mode pengukuran ini itu menjadi kekuatan metodologi penelitian karena memungkinkan evaluasi performa sensor secara menyeluruh dalam satu rangkaian eksperimen. Lanjut, pada bagian ini akan menjelaskan hasil penelitian dari dua jenis sensor, yaitu sensor SMS dan sensor FDG. Nah, yang pertama ini ada dari pengukuran regangan statis. Nah, saat tekanan pada pipa meningkat dari 0 sampai 80 PSI, terjadi perubahan panjang gelombang pada kedua sensor. Pada sensor pertama, yaitu sensor SMS, terjadi blue shift, yang berarti panjang gelombangnya mengalami penurunan. Sedangkan pada sensor FDG terjadi red shift, yaitu panjang gelombangnya justru meningkat. Dari hasil tersebut, kedua sensor menunjukkan hubungan yang linear, sehingga dapat dikatakan hasil pengukurannya cukup baik dan konsisten. Namun, jika dibandingkan, sensor SMS memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan regangan. Artinya, sensor SMS ini lebih responsif dalam mendeteksi perubahan kecil. Nah, selanjutnya, saat tekanan diturunkan kembali, sensor SMS menunjukkan adanya hysteresis. Hal ini berarti sensor sudah berlangsung kembali ke kondisi awal, sedangkan sensor FDG tetap konsisten dan lebih fleksibel. Nah, lalu ada deteksi vibrasi atau dinding. Sensor deteksi vibrasi dari hasil pengukuran ditemukan frekuensi dengan sekitar 30 Hz dan juga melihat pada 140 hingga 145 Hz. Terdapat sedikit gangguan berupa noise pada hasil pengukuran. Meskipun demikian, sensor SMS memiliki beberapa keunggulan, yaitu sistemnya lebih sederhana, biaya lebih rendah, dan lebih praktis digunakan. Sehingga sensor SMS lebih dapat digunakan untuk monitoring getaran dibandingkan dengan sensor FDG. Selanjutnya ada pembahasan keunggulan sensor SMS tertinggi dari FDG sesuai teknis. Prinsip lebih mudah dan murah. Spektrometer beresolusi sedang sudah cukup untuk pembacaan. Lalu ada tantangan hysteresis saat SMS mengalami deteriorasi disebabkan debonding length pada surat uncoded. Solusinya capture ulang sensor dengan material yang sesuai. Itu ada data nipis. Untuk SMS berhasil mendeteksi komponen frekuensi 90 Hz dan 130 Hz. Temporal yang digunakan sangat sederhana dibandingkan FG untuk aplikasi dinamis. Yaitu jaringan banyak sensor plus penelitian. Lalu WDM telah disarankan, namun penelitian lanjutan. Untuk kesimpulan artikel, yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa sensor serat optik multimode berbasis struktur SMS mampu mengukur regangan pada pipa yang bertekanan dengan linearitas yang baik, yaitu R kuadrat mendekati 0,95
dan sensitivitas sekitar 2 kali lebih tinggi dibandingkan sensor fiber break grating. Nah, meskipun ditemukan efek histeresis gitu saat tekanan diturunkan yang diduga akibat pelepasan perekat pada serat yang tidak dilapisi sehingga diperlukan di-coating untuk penerapan praktis. Dan selain itu, sensor SMS juga berhasil mendeteksi vibrasi secara temporal hingga 250 Hz dengan pengaturan sederhana dan berbiaya rendah, menjadikannya alternatif potensial yang menjanjikan untuk aplikasi struktural health monitoring pada infrastruktur cerdas. Lanjut di analisis kritis mahasiswa. Di sini penelitian masih bersifat proof of content skala laboratorium atau pipa FPG 1 meter belum merepresentasikan kondisi infrastruktur nyata di lapangan. Lalu histeris pada sensor SMS saat beban turun tidak dibuktikan secara eksperimental, hanya sebatas dugaan double bonding. Lalu ada reproducibilitas sensor SMS rendah, sensitif terhadap panjang segmen yang sulit dikontrol. Tiap sensor memerlukan kalibrasi individual. Lalu ada multiplexingnya yang belum diuji, padahal jaringan sensor merupakan syarat utama dalam implementasi smart infrastruktur. Lalu tidak terdapat analisis ketidakpastian pengukuran, serta tidak dilaporkan jumlah pengulangan. Nah, selanjutnya ada relevansi dengan mata kuliah jaringan serat optik. Artikel ini memiliki relevansi yang kuat dengan mata kuliah jaringan serat optik karena membahas penerapan langsung berbagai konsep inti perkuliahan, meliputi struktur penyambungan serat SMS yang berkaitan dengan propagasi cahaya dan intervensi multimode, prinsip kerja fiber break grating atau FBG yang umum digunakan dalam sistem WDM, serta komponen serat optik seperti SLED, optical circulator, dan spectrum analyzer yang digunakan dalam setup pengukuran eksperimen, sehingga artikel ini menjadi contoh nyata bagaimana konsep-konsep teoritis jaringan serat optik diimplementasikan dalam sistem sensing untuk pemantauan infrastruktur. Oke, selanjutnya ada daftar pustaka atau referensi yang diambil untuk melakukan dari jurnal penelitian tersebut. Ini itu adanya ada contohnya itu adalah multimode optical fiber strain monitoring for smart infrastruktur dari Science Engineering Journal tahun 2020. Terus juga ada Smart Cities Definition Evolution of the Concept and the Example of Initiative in Lil Vilho et al. Terus tahun 2019. Terus ada artikel jurnal Smart Infrastructure The Future London tahun 2012. Ada Sensing Using Light Key Area of Sensor tahun 2021. Terus ada Optical Fiber Sensor Working Principle, the Application and Limitation Advanced Photonics Research tahun 2022. Terus ada Recent Progress of Fiber Optic Sensor of Structural Monitoring of Civil Infrastructure tahun 2020. Terus ada Optical Fiber 2022 maaf. Terus ada fiber grating based trend sensor review of technology and application sensor tahun 2018. Terus ada advance in optical fiber sensor based of multimode interference MMI tahun 2021. Terus ada single mode multimode single mode fiber structure of sensing application tahun 2021. Oke, mungkin cukup sekian untuk